Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita di serial ngopi nih, Pak. Ngopi ya. Ngobrol perkara iman gitu ya. Oke. Ya, karena memang dalam case yang kata diskusi ini bukan tentang bagaimana secara umum, tapi juga kita lihat dalam sisi agama juga. Ya. Iya. Sekarang banyak Pak beberapa pendapat, bahkan kita nggak usah keluar luar negeri ya. Di Indonesia pun Mm-mm. beberapa selebgram dan beberapa bintaran orang yang sering menyuarakan nggak pengen punya anak. Kalau mungkin Oke. bahasa keren sekarang child free gitu Pak Ya, ya. Jadi child free. udah hidup berdua aja, suami istri nggak dibebanin Mm-mm. sama anak dengan Ya, berbagai macam alasannya yang iya, nanti beban, takut nggak bisa tanggung jawab sama anak, jual iya, macam-macam lah dengan iya. sudut pandang yang Mm-mm. mereka paparkan. Tapi di sisi lain juga perlu, ini kita ada dua aspek juga ya, berkaitan dengan bagaimana kita punya peran tanggung jawab sebagai orang tua juga dan dalam sisi agama juga. Nah, menurut Prof. Abba nih, dengan gemburan-gemburan seperti ini gitu ya, ataupun Ya. dengan orang-orang yang mengkampanyekan champion ini, bagaimana tanggapan Prof. Abba terkait dengan hal ini, Prof? Mm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. pertanyaan berat-berat ringan atau ringan-ringan berat ya? Ringan-ringan berat nih, Pak. Ringan-ringan berat. Bisa jadi Sepertinya kan. sepele tapi berat. Ada gerakan atau eh, semboyan supaya dalam hidup ini kita nggak perlu punya anak, child free. Kalau dari sejarah yang lebih awal, itu dulu ada tokoh namanya Manisius, termasuk Saint Augustine yang percaya bahwa memiliki anak adalah tindakan tidak bermoral, yang dianggap menjebak jiwa dalam tubuh yang sementara. Kalau di awal tahun 70-an ada tokoh namanya Ellen Peck yang mendirikan organisasi Organization for Non-Parents, organisasi untuk orang-orang yang tidak punya anak pada tahun 72. Intinya adalah apa, mendukung upaya-upaya atau gimana sih bahasanya yang benar itu menyemangati orang Hmm. untuk berkeluarga tapi nggak punya anak. Hmm. Eh itu sih sebetulnya itu pilihan kalau mau dilihat secara pribadi itu individual choice ya pilihan. Hmm. Bahkan untuk menikah atau tidak pun itu pilihan. Tapi jangan lupa kita ini makhluk sosial. Eh, Selain makhluk individu kita juga tanggung jawab individu kita punya tanggung jawab sosial. Ya, bagi orang Islam kita disunahkan bagi yang akal baliknya Hmm. sudah cukup, maka segeralah menikah karena itu bagian dari sunnah Hmm. Nabi. Jangan sampai memutuskan untuk selibat dan sebagainya, meskipun kayak Nabi Isa gitu diisukan selibat, tapi kalau baca buku-buku sejarah yang lebih detail, ternyata Nabi Isa pun berkeluarga. Hmm. Bahkan kalau di surat Ar-Ra'du, Rasul-Rasul itu punya pasangan, punya keluarga. Jadi meskipun secara eksplisit tidak disebut, kalau saya sendiri percaya Nabi Isa berkeluarga. Hmm. Cuma dipopulerkan sebagai tokoh selebat yang tidak menikah. Jadi ada tanggung jawab sosial mengapa kita perlu perlu mempunyai anak. Bayangkan ini semua ekstrim ya. Kalau ekstrim semuanya punya anak, maka dunia ini akan makin lama makin Hmm. penuh. Tapi kalau ekstrim semuanya nggak punya anak, kan habis. Di negara-negara tertentu sekarang sudah mengalami kesulitan. Dulu pemerintahnya menganjurkan punya anak hanya satu, nggak boleh dua. Nah, setelah sekian periode ada masa di mana generasi penerusnya nggak cukup gapnya Hmm. ya. Yang tua sudah pada tua, yang kecil belum cukup umur. Sehingga Hmm. mereka harus impor orang untuk mengisi tenaga kerja dan sebagainya. Iya. Jadi secara sepintas kalau untuk menjadi pilihan satu dua orang, enggak, saya mau nikah tapi nggak punya anak, silahkan. Tapi kalau itu digembar-gemborkan, diiklankan dan sebagainya menjadi salah satu gaya hidup, tuh lihat bintang film itu seperti itu, selebgram itu seperti itu, nggak punya anak hidupnya enak. Dan kalau itu meracuni banyak orang sehingga nggak punya anak, maka itu ujungnya berbahaya. Kalau saya melihat kalau di satu sisi ada orang yang menganjurkan supaya tidak punya anak, Hmm. jangan-jangan ada di sisi lain, di grup-grup tertentu yang menganjurkan punya anak banyak. Hmm. Kebayang nggak? Misalnya Mas Rian gitu, tinggal di sebuah negara.
melihat presidennya dia nggak puas. Wah, presiden kayak gitu. Anda ingat nggak presiden itu kan anak orang, bukan ujuk-ujuk jadi presiden. Nah, kalau Anda lihat presiden Anda nggak puas, Anda pengennya apa? Pengen punya presiden yang bagus kan? Dari mana coba? Kalau Anda sendiri tidak bercita-cita punya anak, terus akan dari mana orang yang bagus itu? Kan susah. Ya, nanti kalau kita misalnya kita bersepuluh, semuanya memutuskan tidak punya anak. Di luar sana ada 10 juga yang memutuskan punya anak banyak. 20 tahun dari sekarang, wali kotanya anak dia, gubernurnya anak dia, menterinya anak dia, presidennya anak dia. Kita cuma tinggal ngomel doang, presiden kok kayak gitu. Ya salah lu sendiri, kenapa nggak membuat anak yang bisa mewarisi sikap-sikap yang baik. Jadi please, sebelum Anda memutuskan sampai kebablasan untuk menjadi child free family, keluarga tanpa anak, Anda mikir ada jauh dikit. 20-30 tahun dari sekarang, kalau Anda bisa membuat komunitas child free itu sedemikian merebaknya ke Indonesia, Anda nanti suatu saat akan kecilik. Karena di luar grup Anda ada grup lain yang, tuh lihat grup sebelah pada bercita-cita nggak punya anak, mari kita bikin anak. Banyak. Suatu saat posisi-posisi tertentu strategis yang menentukan nasib orang banyak diduduki oleh orang-orang mereka, bukan kita suudzon, tapi andaikan mereka mengurus kita dengan tidak benar, Anda akan kecewa. Dan pertanyaannya mungkin nanti Allah akan ajukan, lah kamu ngomel-ngomel dulu dengan perintah kamu, tapi kamu sendiri tidak mau menghasilkan generasi yang lebih baik, generasi penerus. Jadi please, before you decide to make a child-free family, think further, agak jauh ke depan ya. Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 ke depan, andaikan ide tentang child-free family ini merebak makin luas. Ya, nanti yang rugi kita sendiri. Ya, Siap. sebaiknya dihindari. Terima kasih. Luar Gitu ya, biasa, Mas? betul Prof. Aba ya, luar biasa. Dan juga kita mengkategorikan, apalagi dia seorang Muslim ya, yang memang jelas sangat sekali bertentangan dengan hadis yang memang tidak ingin memiliki anak gitu ya. Maka ini juga menjadi catatan penting nih bagi mungkin pasangan muda dan Muslim gitu ya, yang memang memikirkan tidak punya anak, karena dari Rasul juga berharap umatnya paling banyak gitu ya, sehingga bisa menjadi muslim yang paling banyak nanti di padang mahsyar. Kemudian terima kasih luar biasa kali Prof. Aba atas sharing-sharingnya. Next kita akan lanjut lagi di video-video bermanfaat lainnya. Tetap dukung Prof. Aba. Dan nanti kita akan ada edisi baru ya, vlog bersepeda ya. Jadi pengen tahu aktivitas sehari-hariannya kan belum pernah ada video vlog ya. Jadi nanti kita buat vlog bersepeda nanti saya ya. kirimin video gue. Oke, terima kasih para teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan terus dukung channel YouTube Prof. Aba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.